perjalanan suluk jenengan itu tidak lepas dari perkara warid. Dari kitab hikam itu ada yang diceritakan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah tentang warid. Jangan pernah pisan-pisan kau ceritakan terhadap orang lain, kecuali terhadap guru hukamamu. Lu kok gitu? Karena nanti bahayanya, pertama, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Bismillah. Ngapunten Gus, ngapunten. Terima kasih waktu berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam konteks kehidupan sehari-hari, Gus. Ya, insya Allah kalau di sini Karangaus di Guson, insya Allah tidak seperti itu. Kalau di mana-mana itu saya amati sehari-hari itu kok sifatnya itu sama, pasti ada. Yang saya tanyakan membersihkan hati, yang kaitannya tadi sudah cara mendidik hati. Dalam hal ini bagaimana cara mendidik hati, kotor-kotoran hati yang dengki, irik, sengki dan hasut sebagainya itu. Ya kan, kalau kasat mata, fisik yang jelas sudah itu sewotnya kelihatan, tapi kalau hati itu Allah yang tahu. Oleh karena itu mendapatkan dijelaskan sehingga semua jamaah biar paham memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya dengan mudah untuk membersihkan kotoran-kotoran tutupnya hati, sebab karena adanya tutup inilah sebagai biang kerok hati kita itu, mohon maaf, akan muncul sifat-sifat yang tercelah, alias tidak akan pernah bisa menyaksikan Allahnya. Oke, Bapak Ibu, ini disebut tazkiyatun nafsi ya. Cara bahasa kitabe teorinya disebut tazkiyatun nafsi atau bebersih diri. Ini diri maksudnya bukan diri jasmani, tapi diri yang dimaksud adalah hati. Sesuai dengan tajuk kami selama ini ngaji tentang tasawuf, ngaji tentang tauhid, arahnya ke situ, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus paham dulu kedudukan hadis Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Kedua, kita harus paham kedudukan firman Allah di dalam surah Al-A'raf tadi. Saya lupa, mohon dibantu. Ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini saya catat. Kedudukan itu harus kita paham. Intinya apa? Kita harus menyadari segala hal apapun makhluk di dunia atau di langit isone gerak, bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Sesuatu yang sangat samar, fi kulli mukawwanat, iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ono sesuatu sing samar. Saking samare, jangankan mata dohir bisa melihat, mata hati sebabnya ono tutupnya itu nggak bisa melihat.
yang katanya lembute banyu isih lembut sesuatu itu, yang katanya halusnya angin masih lebih halus sesuatu itu. Siapa sesuatu itu? Ai khayyun, urip. Rasulullah mengatakan ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melayanimu. Dalam hal kau butuh makan, dikasihlah nikmatul imdad, rezeki. Dalam hal mengangkat nasi, diangkatkanlah lewat sifat kudrat kekuatan Allah, akhirnya tangan bisa ngangkat. Dalam hal menghaluskan makanan, dikasihlah Allah kita itu gigi, akhirnya gigi digerakkan Allah untuk menghaluskan. Tidak sampai cukup di situ Pak Allah dalam hal pelayanan. Sampai tenggorokan ini menelan makanan ke lambung, lambung diproduksi sehingga mana yang jadi kotoran, mana yang tidak, jalannya beda-beda Pak. Beda-beda. Orang nggak kentut aja bagaimana rasanya Pak? Nggak kentut aja. Rasanya perut ini Pak kembung, koyang-koyang nggak enak. Akhirnya ke rumah sakit. Makanya perkara kentut, mohon maaf loh, ini perkara mungkin dianggap kecil. Sekecil itu manakala Allah tidak melayani, bagaimana keadaan jasmani kita? Nyun sewu, kula wau rada telat. Masalah kula murus wau. Kula enteni dhisik. Wah, engko nek aku berangkat ana kono murus piye iki? Golek WC to, ngoten niku. Ati kula wonten WC wonten bae setengah jam. Setengah jam. Jiarne wis ben. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kak, saya tidak bicara beol. Kentut aja nggak bisa, susah Pak. Tapi banyak manusia ini tidak merasa kalau nikmat itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Inilah Pak, letak kesalahan kita, hati kita pada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Syarat pertama tadi harus paham tentang maksud hadis Rasul dan ayat Allah ini tadi. Intinya jenengan wajib mengerti, menyadari kalau semua makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Itu pertama. Udah saya kasihkan ilmunya, sudah jenengan dikasih Allah paham. Yang kedua, praktek. Praktek untuk melaksanakan dua pengertian atau satu hadis, satunya firman Allah ini. Maksud ini sama semuanya. Satu ilmu ini sampean harus wajib meraktek nih. Carane meraktek nih ya napa? Ngeten. Tolong. Biar hati sampean itu ada rasa rindu ingin jumpa kepada Allah. Jenengan harus selalu bahasa zikir, ati sampean iku kudu selalu nyebut Allah, Allah. Hati, saya tidak ngomong lesan, hati. Kondisi apapun jenengan, hati tetap bimbing terus untuk mengucap Allah, Allah. Tapi nggak cukup. Dikatakan melaksanakan, mengamalkan maksud daripada la haula wala quwata illa billah dan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ning dodo njero sampean iki telenge ati jerone ati iku ana pangrasa Pak. Bangunkan pangrasa yo.
Artinya, rasakanlah kehadiran wujudnya Allah di dalam ataupun di luar diri jenengan sebagai pelayan jenengan, sebagai sang penggerak jenengan. Tentunya kesadaran ini tidak hanya dilakukan ketika saat jenengan iki beraktivitas yang ada kaitannya dengan dunia aja, tidak. Akan tetapi ini juga dilakukan di keadaan jenengan ini posisi sudah tidak ngurusi urusan dunia. Contoh sholat, terapke dengan satu pertanyaan, sopo yang mendirikan saya, merukukkan saya. Hati sampean harus merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai aktor sang penggerak. Wis, dengan cara inilah Bapak Ibu, sedikit demi sedikit pasti Allah akan membuang semua penyakit yang ada di dalam dada. Akhirnya jenengan sampean titeni, jenengan mesti gampang qanaah, nrimo ing pandum segala ketetapan dan takdirnya Allah. Tandanya kalau sampean sudah ada qanaah, paling sederhana, ketika Allah andum membagi takdir sing gak penak, takdir teman-teman kali andumi Allah, senang dan susah. Ketika yang susah datang, hati sampai niki lho Pak, dengan sendiri ono setrume, langsung eling sadar semua datangnya dari Allah. Iki datang, ini tandanya kalau sampai sudah membawa sifat aman, sifat qanaah. Wis mesti matine wong iki kok husnul khotimah, gak kate insyaallah Pak kula. Karena Allah jaminan kok. Allah memberikan jaminan. Cobi sampai tingali surat Al-Ankabut ayat 5. Pertemuan terhadap Allah itu satu jaminan. Manakala di dalam hati sampean ini ada keinginan untuk bertemu Allah, sehingga rindu beban untuk berjumpa itu menyelimuti dalam hati. Tombone rindu ketemu. Lah sebelum pertemuan dibersihkan dulu hati sampean dari penyakitnya hati. Jadi carane sederhana, ilmunya sudah paham, kedua adalah praktek. Prakteknya 24 jam. Sakit deh. Prakteknya dari praktek dzikir tadi. Ketiga istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Nggih, mungkin tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet nangking nyimpang saking makalah niku Agus. Ingkang kula tangletaken dinten Sabtu kala wingi wekdal pondok panjenengan bahas Al-Hikam pasal 195, masalah ingkang jenengan aturaken kala wingi niku menawi mboten klentu saderengipun hukama medharaken ilmunipun ingkang medharin saking batinipun hukama kala wau niku nur makrifat. Terus saderenge ngaos utawi mbahas ilmu nur makrifatinipun hukama kala wau medharin dhateng jamaah. Tujuanipun kangge nggampilaken memahami ilmu ingkang dipun medharaken hukama kala wau. Ingkang kula tangletaken punapa nur makrifat ingkang medhar saking hukama kala wau saged mlebet dhateng sedaya jamaah ingkang hadir, napa namung sebagian ingkang saged mlebet tengene manahipun
para jamaah kala wau ingkang kula tangkeni niku wau. Nah saderengipun nomor kalihipun saderengipun panjenengan bahas pasal 195 kala wingi niku niki ngapunten sanget kula riyen nate dibejani rencang nggih termasuk jamaah jenengan, jamaah senior jenengan. Matur ngeten, ngaji tauhid iku gak oleh nggawa apa-apa. Gak oleh nggawa ilmu, gak oleh nggawa guru, pemane nggawa urusan donya brana. Lah, waktu iku kudu iso ngosongno ati, cara ibarate buku kudu dikosongno aja ana tulisane. Ben kok sing nulisi hukama utawa kiyaine sing nulisi ngoten. Lah niku ngapunten kula praktekaken, praktek kula niku ngeten Gus. Wekdal saderenge wekdal saderenge ngaos niku tasih rokokan kula. Saben-saben jenengan niku badhe uluk salam, rokok niku langsung kula salap, kula tata rasa kula sambungaken tengene urip. Wonten niku jenengan wasilah. Saterusé niku sampunten niku ingkang kula raosaken niki duka mok angen-angen kula duka tos pundi. Wekdal niku salejengipun niku kados-kadosa rasa niki diunggahaken kali Gusti Allah. Petit sanget tengene mriku niku kahanan mboten wonten napa-napa. Tentrem kados-kadosa saged ten pundi-pundi ngoten. Lah niku ingkang kula alami niku mung ilusi napa mboten nyuwun penjelasanipun menawi klentu ingkang kula lampahi nyuwun bimbinganipun. Mekaten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekanin nur makrifat di dalam hati hukama. Hukama iku guru yang sudah sampai pada Allah, berarti sudah makrifat. Dengan ilmu makrifat itu lebih dahulu nur makrifat yang ada di dalam hati. Tandanya akan bisa dengan mudah difahami oleh para pendengar. Apabila hati ini pendengar itu meletakkan semua apa yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Rumongso iso. Apa yang dia bawa? Rumongso sugih. Rumongso duwe ngene duwe ngono, harus dia lepas. Itu laksana gelas iki tutupe ora ana. Ketika saat tuyo iku dimasukkan saged nampa. Ketika ilmu itu disampaikan mudah dipahami, mudah diterima. Jadi salah satu tanda kalau hukama itu sudah sampai pada Allah, apa yang beliau sampaikan itu bersumber dari nur yang ada di dalam hati, bukan nur yang ada di dalam kitab. Bukan. Sehingga apa yang dia sampaikan sesuai dengan nur yang ada di dalam hati. Kalau di dalam nur itu berupa merah, suara ilmunya merah, nggak bisa berubah. Beda kalau ketika sang penyampai itu dasari itu tidak dari hati nur makrifat, tapi dari kitab. Seperti contoh jarene kitab, jarene kiai kae, jarene ulama, sik jarene niki beda.
berarti belum menjalankan khalwat pembuktian pertemuan terhadap Allah. Apakah semua jamaah itu menerima? Dikembalikan. Hukama ketika menyampaikan dikembalikan kepada sami'in, para pendengar. Kalau sami'in itu, mohon maaf kalau di pondok yakin 100% beliau ingin mencari. Kalau sami'innya itu dengki dengan ilmu tauhid, gak mungkin datang, gak mungkin. Beda lah Pak, suasana di dalam pondok itu dengan suasana ketika saat ngaji saya di luar, artinya di luar kota atas dasar undangan, beda. Kalau saya itu di luar, laksana saya sumur marani timbo. Kalau di pondok, timbo marani sumur. Yang butuh ikut timbo tentang air. Kalau sumurnya yang keluar, gak mungkin semua timbo itu butuh air. Gak mungkin. Masalahnya kadang-kadang timbo iki tidak dijadikan sebagai tempat air. Kadang beras, kadang mohon maaf letong, terus macam-macam. Tapi kalau timbo yang berangkat ke pondok mesti ingin mendapatkan air. Ini laksana gelas mesti buka, mesti 100% semuanya paham. Lha sing paham ini sapa? Andai kata di situ belum paham karena belum sampai tingkatannya, minimal ati mboten drengkeni. Mboten drengkeni. Bisa menerima tapi belum paham karena tingkat, karena kelas. Tapi kalau sudah kelasnya Pak, ya ibarat jenengan iki menjadi gelas yang tutupnya nggak ada, air mesti masuk, nggak ada penghalang. Bahkan sampai tidak akan pernah ada puasnya. Kadung kini seneng sate Pak, didui sate, nggak ada gejala atau unsur darah tinggi, wah terus mawon. Jadi pertanyaannya, apakah semuanya itu pasti paham? Melihat tingkatan. Yang jelas, andai kata tingkatannya sudah sampai di situ, pasti semuanya akan bisa menerima alias paham. Yang kedua, jikalau salah satu di antara mereka yang ada di pondok, yang ngaji ke pondok Sabtu malam Ahad niku Pak Doisa, apabila tingkatan pemahaman ilmu lakunya belum sampai apa yang kujelaskan itu, dia walaupun tidak paham tapi bisa menerima. Inilah Pak bedanya itu. Yang kedua, terkait masalah ngaji, kita kudu lepas, tidak boleh membawa apa-apa. Maksudnya di situ Pak, ketika kita di rumah, status kita sebagai kepala desa, delen rasa rumangsa dadi kepala desa. Ketika kita di rumah dipuja orang sebab ngilmu syariat kita, letakkan, lepasan kalau sudah masuk ke pondok. Karena di pondok itu hanya memberikan petunjuk, hanya mendidik ilmu tentang khusus hati. Kalau ini sampai bawa air, wah, sampai nggak bisa menerima. Oh, si fasih aku mocone Arab, oh si alim aku kitabe, oh si, wah. Sehingga
ada satu pernyataan undur makola wala tandur makola. Undur makola wala tandur mangkola. Jangan pernah kau memandang orangnya. Jangan. Tapi pandanglah apa isi yang disampaikan. Lah ngeten dah. Nek sampean mandang orangnya sing tua gak mungkin, Pak. Dadi murite gurune iku luwih enom, mboten mungkin. Wah, aku luwih tua kok. Iku uyuhku, gak mungkin. Makanya kita di tengah masyarakat itu ada saudara, ada tua, ada agak tua, ada yang muda. Biasanya itu kan sing tua itu kan gaplek itu. Salah gak rumangsa salah karena merasa lebih tuh hari raya nggak mau ke rumahnya yang lebih muda karena merasa lebih tuh biasanya ngoten nggih. Biasanya padahal Rasulullah tidak mengajarkan pernah seperti itu. Mana yang merasa bersalah entah tua entah muda lekas minta maaf, hanya itu. Kalau kita memandang orangnya, Pak, gak memandang apa isi maksud materi yang disampaikan, wadah, gak masuk. Makanya setiap Ramadan kan saya katakan, ibu bapak yang masih ada kesempatan umur, silakan mondok Ramadan. Tapi syaratnya lepaskan semua apa status Anda. Kalau tidak Anda lepas, mohon maaf, ilmu ini nggak akan pernah dimasukkan Allah dalam hati tersebut. Karena dengan adanya kita tidak melepas, sama halnya ibarat kita sebagai gelas tutup tidak dilepas, nggak dibuka, nggak ditanggalkan. Bagaimana mungkin air yang dimasukkan pada gelas-gelas yang begitu banyak akan bisa masuk pada gelas kita sementara gelas kita tertutup. Yang ketiga terakhir, perjalanan suluk jenengan itu tidak lepas dari perkara warid. Dari kitab hikam itu ada yang diceritakan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah tentang warid. Jangan pernah pisan-pisan kau ceritakan terhadap orang lain, kecuali terhadap guru hukamamu. Lu kok gitu? Karena nanti bahayanya, pertama, akan membuka rahasia kepribadian kerohaniamu terhadap Tuhan pada orang lain boleh tahu. Lebih bahayanya lagi kalau orang lain sudah tahu, jenengan iki dipenuhi, dipuja, akhirnya muncul riya dan takabur. Ini ada di dalam salah satu makalah kitab hikam itu menyarankan seperti itu. Tapi jangan khawatir, sarah kami nanti saya tambahi gini, apabila apabila hati panjenengan terjaga dari perkara yang dikhawatirkan tadi, ya juzu boleh menceritakan. Ibaratnya Pak, jenengan iki punya intan di rumah. Kalau sampai bercerita pada orang lain, yang orang lain itu Anda bisa pastikan untuk tidak mencuri atau menceritakan orang lain. Mengapa tidak diceritakan? Diceritakan itu supaya orang lain yang diceritakan itu kesensem, terus cari bagaimana caranya mendapatkan intan tadi.
Akhirnya dikasih tahu, duduun kuburan iku. Ibarat ngoten. Kamu harus berjalan menuju tengah dasar laut. Disitulah di dasar laut ada intan mutiara. Kamu harus masuk. Berhubung tahu jalannya, berangkat Pak. Oleh karena masyarakat tidak tahu bahwasannya ilmu tauhid itu adalah intan laksana mutiara yang berharga, kemakrifatan itu sesuatu yang sifatnya kekal. Oleh karena nggak tahu caranya, nggih masyarakat nggih boleh lakune omong syariat tok tanpa mengerti pentingnya, indahnya laku hakikat. Ya jangan disalahkan terlebih dahulu masyarakatnya. Kita yang punya intan meleki nggak kasih tahu terhadap masyarakat lain untuk mendapatkannya bagaimana caranya. Kita diam-diam saja. Itu namanya wong meleki. Mohon maaf. Memang jujur yang namanya intan itu tidak seperti bata, Pak. Kalau intan memang kita taruh di kotak, kita kunci, masuk lemari kita kunci, rumah kita kunci. Tapi kalau bata kita taruh di luar lah gitu toh. Harganya pun lebih mahal. Oleh karena masyarakat tidak tahu caranya mendapatkan intan mutiara, beliau itu terus menerus cari bata. Kasihan Pak, kasih tahu dong. Makanya imam-imam para ulama, mohon maaf, Allah kan sudah katakan di dalam satu ayat apa? Di antara beberapa hambaku yang takut kepada aku hanyalah ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maksudnya takut iki apa? Takut lalai pada Allah hatinya. Takut lalai. Inilah yang dimaksud dalam ayat ulama itu. Bukan angger ulama melihat status bajunya, jase, serbane. Bukan itu. Atau ilmunya. Bukan dilihat dari itu Quran ini. Yakhshallah. Yakhsha niku maknanya adalah takut. Maksudnya takut adalah takut hatinya lalai pada Allah. Ini namanya ulama. Bukan yang alim ilmunya. Ini menurut pandangan hakikat. Kalau menurut pandangan syariat, sapa sing iso maca kitab, sapa sing duweni santri, terus iku ulama. Nggih mohon maaf, iku pandangan syariat. Suka-suka jenengan mandang dari mana? Monggo. Kalau kepribadian kami yang disebut ulama menurut ayat itu adalah beliau yang hatinya selalu terjaga mengingat pada Allah. Sekalipun jenengan tidak bisa baca kitab, nggak bisa baca Quran, kerjaan sampean ngeluku, petani, pedagang, pemulung, tapi hati sampean selalu sadar, selalu ingat pada Allah. Miturut ayat ini, itulah ulama sebetulnya. Kasih nasihat, minta nasihat, datang beliau. Apa nasihatnya? Pasti hanya satu, menyeret hati panjenengan kali kula untuk senantiasa ingat pada Allah. Itu beliau. Jadi arti daripada warid yang ada pada diri panjenengan tadi yang sudah jenengan ceritakan, itulah proses Allah membersihkan kotoran hati hambanya lewat warid yang Allah kehendaki. Artinya untuk mencapai
derajat makrifat itu terlebih dulu harus melalui proses fana, adalah pembersihan. Ingat, bukan kita yang membersihkan, tapi Allah itu sendiri. Bukan kita yang bisa menuju berjalan terhadap Allah ketemu, tapi Allah yang memperjalankan kita. Setingkat Rasulullah di dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Setingkat Rasulullah itu loh, mboten ngaku iso mlaku dhewe Isra Mi'raj iku. Melakunya beliau sebab dilakokno dening Gusti. Subhanalladzi asra, maha suci sapa Allah yang memperjalankan hambanya. Loh, setingkat Rasulullah begini, kita umat kok ya banyak yang melangkai, merasa bisa sendiri. Ironis, Pak. Mohon maaf, sebetulnya kita itu melangkai Rasulullah kebanyakan. Bukti lagi, ada 4 status dari Allah hanya diberikan terhadap 4 hambanya. Yang hamba yang lain tidak boleh menyandang status ini. Contoh, Nabiullah pertama Ibrahim, statusnya adalah Khalilullah. Apa Khalilullah? Hamba yang Allah cintai. Karena apa beliau? Karena beliau berani untuk secara fisik merobohkan seluruh berhala yang disembah umat pada saat itu. Kedua, Nabiullah Musa menyandang status kalamullah. Sebab apa? Salah satu Rasul Nabi atau hamba Allah yang langsung berbicara terhadap Allah ketika saat beliau khalwat atau uzlah di Gunung Turis Sina. Ketika Nabiullah Isa menyandang yang namanya status Ruhullah. Karena apa? Secara fisik beliau dilahirkan tanpa bapak. Yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandang status Habibullah. Sebab apa? Beliau walaupun dihujat oleh umat, dibenci oleh umat, dikatakan sesat oleh umat, saat itu beliau tetap sampaikan kebenaran ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Tetap beliau sampaikan. Lah, jangankan orang lain boleh untuk menduduki status Kanjeng Nabi, ahli bednya gak boleh. Siapa ahli bed? Yaitu keluarga yang pada saat menangi zamani ketika saat beliau masih hidup di dunia, termasuk garwone, termasuk putrane, putrine, termasuk mantu lan putune sing menang. Niki ahli bed. Ahli bed aja nggak boleh. Lah kok kita ada duriyah yang katanya duriyah, asli duriyah, tetap nggak boleh. Nggak boleh. Sehingga ada sematan Sayyidah, lah ngenten dah. Mboten Habib. Justru orang yang gak jelas berani merampas atau menduduki derajat itu Habib. Mbuh, gak ngerti aku. Ngapunten. Makanya miturut kitab Kauniyah, biar ini tidak salah, khusus orang Indonesia pribumi jangan pernah manggil Habib siapapun itu,
baik yang ngaku atau tidak ngaku, baik yang memang duriyahnya atau yang bukan terus ngaku-ngaku, jangan. Estu jangan. Mending dipanggil Kang, Cak, Mbah, Pak D, Bebek, Bule. Terus ana pertanyaan, lah niki kecilik jenenge Habib eh. Lah wonten nggih? Kecuali wong dikasih nama oleh orang tuanya Habib, Muhammad Habib, panggilannya Habib. Ya udah, nggak apa-apa kalau itu. Sebab kalau sudah namanya Habib itu bukan maksud merampas statusnya Rasul. Lah niki malah sing gak jelas sanatnya, gak jelas duriyahnya, nasabnya, ngaku-ngaku. Nek miturut kitab Kauniyah buak pok wis. Mula Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, umat kejebak di dalam pemujaan ini. Jangan salahkan umat, salahkan imami, salahkan ulama'i. Mengapa ulama tidak mau untuk mendidik umatnya tentang kitab Kauniyah sehingga beliau tahu kebenaran mana yang hak dan mana yang batil. Mpun disalahno sik muhibine, ya salahno ulamae lah apa bidek amean. Lah niki kula muring-muring nang ulama saiki. Salah kita sendiri. Mengapa ilmu tauhid kau larang? Bahkan ada, jikalau ada masyayikh yang menjelaskan langsung digegemi Pak. Ngerti digegemi? Nggak boleh. Terlepas tentang kitab Kauniyah itu dengan bahasa Quran, tauhid atau dengan bahasa Jawa atau daerah, monggo. Sakerso, sing penting di situ mendidik ruhaniyah untuk sadar kepada Allahnya. Lah kalau ini umat ini sudah kita didik seperti ini, aku yakin tidak gampang ketipu. Orang ketipu itu karena melihat casing Pak, tidak melihat isi. Akhirnya mohon maaf kalau kita tertipu casingnya itu, mohon maaf. Niki lho mesin Honda, jerone iku mesin Honda, terus casingnya iku mbuh apa jenenge, tutupe iku apa lho, akhirnya sampean gak nganggep iku Honda. Contoh, usahakanlah hati untuk tidak mudah tertipu dengan segala hal apapun. Bapak Ibu hadirin, jadi pertanyaan yang terakhir adalah Allah memproses hambanya untuk sampai ke makrifat mesti melalui kefanaan. Proses fana itu penuh dengan warid yang Allah berikan terhadap diri kita, yang sifatnya adalah membersihkan kotoran hati. Urusan masalah apa di dalamnya, bentuk-bentuk rupa mendo-mendo opo warid itu urusan Allah. Ada memang makalah yang tidak boleh diceritakan itu kecuali terhadap guru hukamanya sendiri. Maksudnya apa? Supaya terjaga kerahasiaan ruhaniyah panjenengan. Tapi kami tidak memakai sistem itu. Saya memakai sistem di mana kami akan menjaga kerahasiaan perjalanan jenengan dengan catatan jenengan tidak akan terbuai dengan perkara-perkara pujaan masyarakat. Nek sampean cerita duwe inten pada pencuri iku padha ambek bunuh diri. Nggih. Tasik wonten? Ada Ibu? Ada. Wonten boten? Wonten. Tolong mic-nya Ibu dikasih kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat kesempatannya niki sampun dalu nggih. Niki badhe tanglet nggih Gus. Niki kan kita ini sebagai orang tua tentunya ingin yang terbaik untuk keluarga dan anak-anaknya, baik pakaian, makanan, dan terutama pendidikan. Dan ada kalanya itu rezeki kita yang berupa uang itu kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kita itu berhutang. Nah, dengan berhutang itu apakah kita termasuk orang tua yang tidak qanaah? Ngoten nggih? Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang hutang itu mesti ada alasan. Mesti ada alasan faktor mengapa jenengan hutang. Bahasa hakikat untuk menanggapi tentang qanaah, melihat dan menelusuri sebab-sebab hutang. Misalkan jenengan hutang itu memang karena keberadaan nggak ada, terus lalu anak dari satu sisi tuntutan semakin tajam untuk membayar sekolah, membayar ini. Jenengan nggak ada yang ditoleh, mau nggadekan panci iku payu biro, akhirnya sampai mau hutang, takut sing ngutangi iku menyono kita nggak mau menyaur. Kita kadang-kadang dulu bawa radio, Pak. Radio nih, radio masih apa? Langka radio. Zaman itu masih langka, berarti harganya itu mahal. Kita bawalah sebagai jaminan, saling percaya nih. Oleh karena sampai kebutuhan mendesak, dikarenakan ada kaitan tekanan di samping jenengan, kebutuhan selain daripada jenengan anak, maka ini belum bisa dikatakan tidak qanaah dalam kepribadian jenengan. Dengan catatan jenengan itu ketika nggadaikan radio, ati sampai nyawang sopo sing gerakna menggerakkan kita menggadaikan radio. Saged dipaham nggih? Ini khusus hubungannya terhadap orang lain, berarti anak. Kecuali kebutuhan jenengan gak urgen dan lain sebagainya, tenguk-tenguk, angen-angen. Enak bae ngene iku ndi motor ya, duwe roda 4, nanti yo gak kudanan. Angen-angen niki. Akhirnya muncul inisiatif. Iya. Aku lak duwe duit, duwe sertifikat dihitung ambek bank iku, ngapunten ingkang kathah, regane iku aset iku 500 juta. Jenengan hutang terhadap bank dibawa aset dilayani, tapi ono persyaratannya. Sampai hutang katakan 300 juta dilayani karena harga aset 500 juta. Harga aset lho Pak, sampai kali kula misalnya 10 juta, utang 1 juta, gidi guyu amean. Mboten dikasih. Jadi menghutangkan itu dengan apa yang digadaikan lebih besar nilainya apa yang digadaikan itu. Biasanya gitu. Bapak Ibu, kalau persoalan seperti ini, ati sampean iku belum bisa dikatakan qanaah. Karena ini urusan pribadi. Kalau qanaah yang sebenar-benarnya qanaah, baik hubungan dirinya ataupun anak suami kita,
Ono gak ono meneng. Meneng tok. Wis umpama pola kerja ya, hatinya itu tetap menyandang sing kerja Gusti Allah. Ngoten. Pokoknya tidak akan melibatkan utang piutang terhadap orang lain. Tapi iki gak berlaku Pak bagi masyarakat kita yang notabene senengane utang. Karena punya prinsip kalau tidak punya hutang hidup ini nggak semangat. Baik ikut tingkatan petani, pedagang, TNI, Polri, wis tah sedaya niku tidak luput dari Terus teorine niku wau, kalau tidak punya hutang hidup tidak yes tak hormati. Tapi piye carane ndang lekas isoknya nyaur. Allah dawuh dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Niki ilmune Pak Bu. Ilmune niki. Barang siapa yang menyerahkan masalahnya itu terhadapku kata Allah, ya. Hutang nak masalah ta Pak? Serah nang Allah. Fahuwa hasbuhu, maka Allah yang mencukupi. Niki nek diterangno ilmu syariat bingung. Nek diterangno ilmu hakikat baru dong, ngeten. Sampeyan kudu nyadari apa munculnya kerja, apa munculnya usaha, apa munculnya ikhtiar dalam diri Anda. Ojo pernah kita ngaku-ngaku sumber dari kita. Jenengan harus hati beriman sumberi songko urip dalam diri jenengan kali kula yaitu Allah Subhanahu. Inilah yang namanya tawakal. Wis mesti cukup. Ini kira rahasianya jenengan kali kula bila mana ada masalah cepat selesai wonten mriku. Kecuali masalah hukum ning penjara. Nek 3 tahun ya metu 3 tahun. Gak iso dikurangi, gak iso ditambahi. Ngapunten. Atau masalah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek ning donya iki sampean iku wis wayahe mati, gak iso diundur. Nek durung wayahe mboten saged dijokno. Padha arek sing dipenjara niku, Pak. Diputus hakim 3 bulan ya ora iso metu sak durunge utawa sakwise. Kula buktekno kula piyambak, jatah kula selesai kula sanjang nak Pak Sipir tolong kula kadung seneng teng mriki gak usah ditokno mboten saged Pak. Apa kok seneng ning kono gak nyambut gawe dikeki maem turu dijogo. Sampeyan tahu apa Bu? Turu ning omah dijogo, satpam nggo bedil mboten enten. Termasuk saya yang pernah turu dijogo, Pak Sipir nggawa bedil. Berarti aman toh? Tidak kerja. Tiap hari dikasih makan 3 kali Pak Bu. Si kurang ya apa gak enak. Kula ngomong datang Pak Sipir pada saat itu, Pak, kula seneng teng mriki mboten kondur pripun. Diseneni kula. Loh, berarti inilah yang tidak bisa direkayasa. Kalau sudah waktunya ya sudah, kalau belum waktunya ya tidak. Itulah Bapak Ibu sebagai gambaran aja bahwasanya qanaah itu akan bisa terjadi sebetul-betulnya qanaah manakala hati panjenengan estu menyaksikan bersaksi Allahnya. Kalau tidak bersaksi Allahnya itu kita yang namanya qanaah abal-abal. Artinya apa? Orang kalau duriyah Rasul nggak akan mungkin ngaku-ngaku. Kalau bukan duriyah Rasul mesti ngaku-ngaku. Wis ngaten. Cukup. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
apa yang sudah Allah berikan tentang ilmu pada malam hari ini, atau teori bagaimana cara kita bebersih diri, semoga estu dados ilmu ingkang manfaat. Dan dari kami segala kekeliruan atau kalimat yang kurang senang atau menyakiti hatinya dengan kula nyuwun agungi pangapunten. Al-Fatihah.